Ketika si pemuda ini lihat mawar, dia tidak lihat mawar kan? Ketika dia lihat mawar, dia lihat sang kekasih. Kalau orang itu anchornya banyak kebaikan, oh itu beruntung betul kan? Beruntung kalau orang itu punya anchor kebaikan. Jadi dia lihat masjid, anchornya kebaikan. Dia lihat rumah, anchornya kebaikan. Lihat istri, anchor kebaikan. Lihat suami, anchor kebaikan. Lihat anak. Jadi lihat apapun baik ya. Kenapa orang suruh bersyukur gitu loh kan? Kan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Itu kan sebenarnya tambahi syukur. Kalau orang nambah syukur, maka ya kalau kita bisa tentang tadi itu kesan-kesan tentang kebaikan itu akan makin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tasawuf Indonesia, salam bahagia untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di sesi Ngasahi, ngaji kisah sufi. Oke, untuk hari ini kisah sufi apa yang akan kita selami? Langsung aja kita tanyakan kepada beliau Abah Mustami. Oke, Abah, untuk hari ini kisah apa yang bisa kita selami? Ya, kita akan membahas tentang kisah mawar kebahagiaan. Ya, kalau teman-teman sufi ingin melihat kisah-kisah yang dibagi di Tasawuf Indonesia, bisa ngikutin saluran Tasawuf Indonesia ya. Salurannya namanya Tasawuf Indonesia. Saluran WA ya, namanya Tasawuf Indonesia. Di situ kalau saya pas agak longgar saya berbagi cerita atau quote atau kadang-kadang berbagi link-link YouTube dari Tasawuf Indonesia yang saya kira penting untuk diikutin ya. Nah, itu mungkin saya bagi kemarin ya Kak ya? Iya. Ya kemarin ya. Ya, tentang mawar kebahagiaan. Jadi kisahnya begini Kak Ami. Ini ada seorang pemuda ya. Dia itu merasa bahwa hidup itu bahagia jika dunia berubah. Dunia luarnya. Nah, jika dunia luar berubah. Nah, suatu ketika dia punya sahabat nih. Punya sahabat yang setiap hari itu sahabatnya si pemuda ini itu setiap hari lihat sebuah mawar. Sekuntum mawar ya. Mawarnya sih nggak bagus ya. Sudah sedikit layu lah. Ya. Dia lihat mawar itu, kalau lihat mawar itu senyum kayak bahagia sekali, kayak ekstase gitu kayak orang yang ya bukan kayak sangat bahagia dia kalau lihat mawar ini. Jadi setiap hari setiap lihat mawar dia kelihatan bahagia, setiap lihat mawar dia kelihatan bahagia. Maka si pemuda ini tuh lalu berpikir, karena tadi kan dia rumusnya kan gini, saya bahagia jika dunia luar berubah, ya kan? Makanya dia menyimpulkan, nah si pemuda ini menyimpulkan bahwa temennya bahagia itu karena memiliki mawar ya. Karena asumsi dia begitu, jadi punya asumsi, punya premis gitu. Punya logika ya bahwa orang itu bahagia jika ada dunia luar yang bisa membuat dia bahagia gitu. Akhirnya dia mikir gini, oh ternyata bahagia itu kalau punya mawar katanya. Kata pemuda itu ya. Maka dia berpikir gini, ini kalau mawar yang jelek aja, itu kan mawarnya jelek kan. Mawarnya kan sudah sedikit layu. Itu mawar yang jelek aja itu bisa bikin teman saya bahagia. Ini kalau saya punya mawar yang bagus, pasti saya lebih bahagia. Nah, akhirnya bener dia Kak, nyari di toko bunga, cari bunga mawar yang tanamannya segar, sudah berbunga, langsung aja nyari gitu. Dia beli itu dengan keyakinan kalau lihat mawar seneng gitu. Lalu selanjutnya iya, langsung dia belilah mawar itu ya. Mawar itu setiap hari dia lihat aja mawar itu. Si pemuda ini lihat mawarnya kan bagus ya. Tapi rasanya kok hampa ya. Saya lihat mawar gitu, dia memang dasarnya nggak seneng bunga sih. Dia lihat mawar gini, kok nggak ada rasanya, nggak ada rasa bahagia. Paginya diulang lagi, mungkin kurang lama nih. Dilihat lagi mawar, kemarinnya sih semenit, sekarang 5 menit dilihatin. Malah capek sendiri dia. Lama-lama apa kurang lama ya? Nah, dia lihat lagi 5 menit, yuk malah capek. Apa waktunya yang keliru ya? Nah, akhirnya dia pagi diulang, siang diulang. Ternyata nggak ada rasa bahagia. Nah, lalu dia penasaran, penisirin lah dia. Kenapa ya? Saya lihat mawar teman saya kok bisa bahagia, saya kok lihat mawar nggak bahagia gitu. Maka si pemuda tadi lalu nanya kepada sahabatnya yang bahagia kalau lihat mawar.
Dia nanya ini, Kang, kalau orang Jawa ini, Kang, aku itu lihat kamu. Kalau lihat mawar itu yang kamu pegang itu, kamu kok kayak bahagia sekali. Itu kenapa? Saya itu beli mawar yang bagus loh, Kang. Ini loh, tak dikasih tahu, ini loh mawar saya. Lebih bagus, tapi saya itu kok nggak bahagia gitu. Nah, temennya, sahabatnya yang bahagia itu ya tersenyum aja. Oh gitu toh, masalah itu toh katanya. Gini loh, aku itu kalau lihat mawarku ini, walaupun ini sudah jelek, aku itu ingat kepada yang memberi katanya. Lalu si pemuda tadi, maksudnya gimana? Lah iya, maksudnya kalau aku melihat mawarku yang walaupun menurutmu kan sudah jelek ini ya, tapi saya ingat yang memberi. Memang siapa yang memberi? Kekasihku katanya. Loh, jadi ketika si pemuda ini lihat mawar, dia tidak lihat mawar kan. Ketika dia lihat mawar, dia lihat sang kekasih. Nah, sebenarnya kunci kebahagiaan itu di situ. Ya, makanya kemarin waktu saya dengan Mas Fatih, saya sudah sampaikan jannah atau surga itu sebenarnya sesuatu yang dibalik materi. Makanya jin, jannah itu kan maknanya kan sesuatu yang tidak tampak atau sesuatu yang berada di dimensi yang berbeda. Sehingga kalau si pemuda tadi lihat mawar miliknya, walaupun bagus, tapi karena dia yang dilihat mawar, ya nggak bahagia juga, memang dia nggak senang mawar kan. Tetapi sahabatnya yang lihat mawar, lihat kekasih. Maka kami, setiap benda itu punya sejarah, punya kisah. Jadi si pemuda tadi yang bahagia kalau lihat mawar, itu dia kalau lihat mawar, dia ingat kekasih, ingat kisah bersama kekasih, lebih tepatnya begitu. Misalnya kami itu suatu ketika misalnya ketemu oleh ibu kami lah. Kami suatu ketika dulu itu waktu SD kami punya prestasi. Lalu diberi ibu itu ya mungkin hal sederhana, buku-buku yang sederhana lah gitu. Buku cerpen atau apa. Bagi kami kan ada kisahnya. Ya kan, kalau lihat buku itu kan ada kisah. Nah, ketika kami lihat kisah di balik buku itu yang sebenarnya yang membuat kami itu menjadi jadi muncul rasa positif, emosi positifnya, bukan karena bendanya. Kalau beli cerpen lain kan lebih bagus banyak kan. Maka nah sekarang gini kami ya, kami itu punya nggak benda-benda yang punya kenangan lah, kalau orang sederhana kan bilangnya begitu lah. Nah, jadi kenang itu dia kalau bahasa bahasa hipnoterapi jadi anchor. Ancor tulisannya. Ya, anchor itu sesuatu yang memicu kita untuk mengingat kisah. Itu juga masuk kisah yang mungkin tadi kan bahagia atau mungkin kisah sedih juga itu. Sangat. Maka banyak orang stres karena benda itu begitu. Misalnya ya kalau di klinik kan kita sering lihat ya. Ada orang lihat pusaka, di rumahnya ada suatu pusaka, dia sakit bisa. Itu bukan bendanya yang bikin sakit, tapi pusaka itu membawa anchor, menjadi anchor bagi suatu peristiwa. Contoh, misalnya ini ada orang nih, dikasih, saya itu punya kenang-kenangan gini ya. Saya itu punya kenang-kenangan, saya itu dulu punya buku, waktu saya SMA kelas 1 ya. Itu saya buku namanya Tasawuf Modern. Saya dulu punya buku Tasawuf Modern yang nulis Buya Hamka ya. Itu bukunya waktu itu nyun sewu, bapak saya kan sedo. Jadi waktu saya kelas 1 bapak saya sedo kan. Meninggal waktu saya SMA kelas 1. Lalu saya baca buku itu sebagai pelipur lara. Kan mesti sedih ya Kak ya. Ya kalau di usia sekitar 15-16 tahun ya. Nah, lalu padahal bapak kan kita kagumi gitu. Bapak itu kan kita anak-anaknya kagumi. Lalu ternyata Allah berkehendak bahwa bapak harus sowan lebih dahulu. Nah itu yang buku yang menghibur saya ya Tasawuf Modern. Makanya sekarang itu jadi anchor Kak. Jadi anchor. Makanya bukunya sudah rusak, sudah lecek, saya nggak tahu lagi kemana saya. Tetapi saya beli lagi. Beli buku Tasawuf Modern lagi. Kalau dia di depan buku saya kan, saya kalau ingat dia kan ingat kisah itu. Ingat kisah penghiburan dari duka lara zaman dulu kan. Jadi anchor Kak itu. Jadi kalau orang itu anchornya banyak kebaikan, itu beruntung betul kan? Beruntung kalau orang itu punya anchor kebaikan. Jadi dia lihat masjid, anchornya kebaikan. Dia lihat rumah, anchornya kebaikan. Lihat istri, anchor kebaikan. Lihat suami, anchor kebaikan. Lihat anak. Jadi lihat apapun baik ya.
Dan untuk yang memicu anchor itu bisa kebaikan atau keburukan itu kembali kepada peristiwa, pada kisah yang dibawa. Nah, pada kisah yang dibawa. Kalau kisah yang dibawa keburukan ya anchor keburukan. Jadi yang sering kan gini ya, misalnya ya. Saya tuh dulu waktu SMP kelas 3 itu pernah melihat peristiwa kecelakaan yang sangat ya mengerikan lah gitu ya. Saya pernah melihat kayak gitu. Nah, sampai saya awal-awal kuliah ya, padahal itu SMP ya, berarti sampai saya awal-awal kuliah di Undip dulu, itu kan peristiwanya mungkin tahun 89-an. Kan lama Kak. Sampai hari masuk Undip, bahkan saya sampai lulus dari dari kuliah. Itu setiap saya lihat tempat itu, anchor kecemasannya muncul. Jadi anchor rasa ketakutan, rasa kecemasan itu muncul. Karena apa? Karena tempat itu menjadi anchor bagi sejarah yang dulu pernah saya alami itu. Peristiwa yang dulu di-recall lagi. Di-recall. Jadi makanya di quote yang tadi di saluran kan di bawah itu sebenarnya orang itu bukan melihat objek, tapi sebenarnya dia melihat dirinya sendiri. Ya, jadi benda yang sama bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Satu tempat nih, misalnya sebuah taman ya. Taman ini punya kenang-kenangan bagus. Misalnya sama kekasih itu dulu pernah di taman itu gitu. Kenangannya bagus itu. Atau saya lah misalnya taman itu dulu pernah waktu saya pengantin baru atau baru kenalan sama istri saya di situ di taman itu. Tamannya sama Kak ya, tempat duduknya sama. Sehingga saya kalau di taman itu saya akan jadi bahagia kan, karena itu anchor. Anchor itu loh Kak. Kalau apa? Itu iya, kalau di laut biar kapal nggak jalan itu namanya apa ya? Jangkar. Nah, jangkar. Jadi anchor itu jangkar, menjangkar sebuah emosi itu, bisa peristiwa dijangkar lalu muncul emosi ya. Nah, tetapi orang lain di tempat yang sama, di taman yang sama, di tempat duduk yang sama, dia putus dengan kekasihnya. Saya kalau duduk di situ seneng. Dia kalau duduk di situ mangkel, sedih. Padahal tempatnya sama, suasananya sama, tapi berbeda. Karena sebenarnya yang dilihat itu diri kita. Makanya selalu dibilang bahwa realitas adalah cermin diri itu gitu kan. Mungkin untuk merespon ketika mungkin yang muncul anchornya itu yang kurang mengenakan, kurang nyaman, itu untuk kita merespon hal itu. Oh, di amplifying namanya. Amplifying itu diperkuat. Nah, itu ada tekniknya ya. Jadi misalnya, makanya di dalam proses-proses terapi ya, termasuk dalam terapi sufi itu, misalnya proses repetisi ya. Misalnya zikir kenapa diulang itu kan amplifying ya. Itu kan proses untuk menguatkan sebuah emosi positif dari sebuah kisah ini. Ya, ini contohnya. Contoh tadi misalnya saya baca buku Tasawuf Modern Buya Hamka ya. Itu peristiwa itu selalu saya perkuat. Jadi waktu saya lihat buku itu, saya selalu meningkatkan powernya. Meningkatkan power kebahagiaan itu. Lihat caranya gimana? Nah, itu meningkatkan namanya submodalitas. Nah, itu. Nah, itu ya, ini mungkin bahasanya agak unik. Jadi sederhananya begini kan. Saya ketika peristiwa itu datang, di benak saya kan ada ada imajinasinya ya, entah imajinasi visual atau imajinasi suara atau imajinasi rasa. Nah, itu yang diperkuat. Nah, sehingga kalau ini diperkuat, anchornya makin kuat Kak. Karena anchor itu sebenarnya kalau tidak ada peristiwa yang luar biasa itu hilang dewe Kak. Jadi misalnya gini, yang sering itu kan orang lihat peristiwa-peristiwa buruknya, lalu tempat itu jadi anchor. Aku mau lewat kui ya, aku naik lewat kui jadi eling sesuatu gitu ya. Sebenarnya itu kan bisa hilang sendiri kalau nggak ada peristiwa luar biasa. Luar biasa itu misalnya pengurangan atau delalah amplifying atau pembesaran yang nggak disengaja. Misalnya dia cerita nih sama temennya, aku kemarin toh lewat di tempat itu ada peristiwa yang mengerikan. Temennya delalah ya sama, terus cerita, iya sama aku juga gitu. Kayaknya lo ditambahi kan, kayaknya itu tempat
apa kan namanya, tempat serem apa itu? Ya tadi angker. Tempat angker tuh kayaknya itu. Wah, ditambahi ya itu makin angkernya jadi makin kuat kalau angker ya. Nah, jadi sebenarnya begini. Kenapa orang suruh bersyukur gitu loh kan? Kan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Itu kan sebenarnya tambahi syukur. Kalau orang nambah syukur, maka ya kalau kita bisa tentang tadi itu kesan-kesan tentang kebaikan itu akan makin kuat. Kalau kesan kebaikan makin kuat itu bisa jadi peristiwa yang luar biasa. Makanya misalnya ya, saya itu anchor kebaikan saya buat banyak. Tadi satu ya. Kalau untuk misalnya kayak duka cita, kayak apa namanya, tentang hal-hal yang bersifat, kan saya ditinggal sedo bapak ya, maka anchor seperti itu anchornya buku tasawuf modern. Anchor saya kan itu kan dulu peristiwanya begitu. Tetapi kalau untuk gini Kak, untuk kelelahan jiwa kita, kebingungan, anchor saya itu adalah ibu saya. Itu anchor. Jadi saya kalau sedang lelah atau gelisah atau apa, saya membayangkan saya sedang berada di pangkuan ibu saya, sedang tidur di pangkuan ibu saya, terus dilus-lus. Itu anchor. Ya makanya kalau saya pulang ke rumah, saya mesti memegang ibu, saya kepengen dipeluk, saya pengen ini, meningkatkan anchor kan. Jadi anchornya makin kuat. Kalau anchor makin kuat itu diketuk aja langsung jalan nggak? Iya, anchor itu kalau sangat kuat, misalnya Kak Ami ya, melihat sesuatu peristiwa, misalnya kami bunga paling seneng bunga apa? Melati. Bunga melati kan. Nah, misalnya kami ada kisah di situ. Mungkin kan senengnya bukan karena kisah, karena baunya bisa. Tapi misalnya ini senengnya bunga melati itu kisah di balik itu semua. Nah, nanti kami lihat bunga melati itu bisa berbunga-bunga betul nggak? Kalau anchornya makin kuat. Dan mungkin kalau nggak melihat secara fisik secara langsung, membayangkannya juga ada. Iya bisa. Wah iya, makanya kan imajinasi. Ya gitu. Makanya kalau kita ingin jadi praktisi-praktisi pengobatan mental atau problem-problem spiritual ya, itu memang harus latihan. Makanya kan praktikumnya kita kan begitu kan. Nah, sebenarnya praktikumnya itu bagaimana misalnya kepekaan energi zikir. Ya biar peka memang. Pekanya ke hal baik. Kalau hal buruk itu sebenarnya sederhana. Hal buruk itu kalau nggak ada peristiwa sing nambah-nambahi, nggak ada proses amplifying, nggak ada proses penguatan itu hilang dewi. Misalnya kami pernah lihat tempat itu di kampus misalnya ya, ada tempat yang dulu kami misalnya pernah ada peristiwa situ nggak enak. Jadi kalau di situ rasanya nggak enak. Nah kalau nggak ada peristiwa lain lama-lama ya biasa. Nah karena itu begitu. Sehingga kalau untuk hal-hal negatif nggak usah berusaha dihilangkan. Anchor negatif itu nggak usah berusaha dihilangkan, karena waktu berusaha sebenarnya memperkuat. Ya, makin mengingatnya. Iya, jadi uniknya ya, semakin berusaha dia malah memperkuat. Makanya yang paling bagus ya dibiarin aja. Ya kalau di kita namanya qanaah. Diterima aja ya sudah, itu peristiwa menurut kamu peristiwa itu nggak enak, diterima, muncul ya udah diterima, saya terima. Nggak usah berusaha, karena berusaha itu sebenarnya memperkuat. Nah itu ya, jadi sebenarnya manusia itu yang disebut di dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah satu kaum sampai dia mengubah diri. Karena mengubah diri itu mengubah kisah itu loh kan. Mengubah kisah-kisah di balik itu semua tadi itu loh, yang kelihatannya peristiwa-peristiwa mungkin kita melihat peristiwa itu sederhana. Tetapi jika kita mensyukuri, dia akan ya menggelembung, akan berlipat-lipat. Kenikmatannya itu berlipat-lipat. Makanya saya kan sering ceritakan sama Mas Jawahir, sama Kak Ami, sama Mas Fatih, sama Kak Juna, Mas Ding. Lu para wali itu lihat kembang, lihat bunga aja nangis. Iya kan? Lihat bunga, lihat apalagi lihat bunga mekar, lihat bunga itu loh nangis. Lihat daun itu nangis. Itu kan anchornya luar biasa. Jadi ketika lihat bunga, ketika lihat daun, itu anchor untuk ingat Allah gitu. Makanya ya kalau bahasa spiritual kan wabih yang di alam dunia ini kan ayatnya Allah. Ayat itu berarti tanda. Jadi ketika tanda muncul, ingat yang ditandain kan gitu kan? Iya kan? Misalnya kalau kami misalnya nih HP,
Kalau yang nelpon ibu suaranya begini. Tandanya, oh berarti tanda yang nelpon ibu. Kalau suaranya begini yang nelpon ayah, kalau nelpon begini yang nelpon ini kan beda-beda kan. Nah itu namanya ayat, tanda. Jadi suara ini tanda ibu. Jadi waktu dengar suara yang ingat ibu. Misalnya nih, saya itu kan seneng apa namanya musik Jawa klasik, seneng saya. Kayak gamelan. Ya kayak gamelan, karena gamelan-gamelan yang relaksasi itu kan. Ya bukan gamelan yang seneng itu saya yang dulu karena itu ada ingatannya. Jadi dulu itu kalau di desa Kak, kalau ada orang punya kerja itu kan pakai apa nanggap itu loh yang bisa dengar suara jauh itu loh apa namanya, nanggap tape nek cara. Gitu. Ya, nanggap sound tapi yang dur yang dipasang tinggi gitu loh. Nah itu yang zaman dulu kan yang disetel kan musik-musik gitu. Musik-musik kalau sudah malam itu kan musik-musik kelonengan gitu ala Jawa. Dan saat-saat seperti itu kan saat saya dikeloni bapak. Saat saya dipeluk bapak kan, kalau mau tidur kan bapak seneng satu-satu anaknya dipelukin kan. Nah ketika seperti itu peristiwa itu jadi luar biasa. Jadi luar biasa menjadi anchor tadi. Sehingga sampai hari ini kalau saya dengar musik kayak gitu saya ingat bapak. Kan gitu ya. Namanya jadi anchor Kak, itu ayat. Sehingga para wali ketika melihat sesuatu itu menjadi anchor untuk melihat sang kekasih. Jadi tekniknya, metodenya fa aina ma tuwallu fasama wajhullah itu anchoring itu sebenarnya. Metodenya dengan membuat jangkar. Membuat jangkar itu, karena setiap seperti pemuda tadi, bunga melati, bunga mawar yang tampaknya indah-indah ini mampu dia lihat di balik itu. Bukan lihat bunganya makin lama makin jelek. Ya. Tapi pemberinya. Ya, tetapi yang diingat itu memberi. Makanya yang disebut syukur itu bukan mengingat apa yang diberi, tapi melihat siapa yang memberi. Bukan melihat apa yang diberikan, tapi melihat siapa yang memberi. Nah itu namanya syukur. Nah kalau orang syukur itu yang dilihat yang diberikan, ya syukurnya bisa hilang karena yang diberikan bisa hilang. Misalnya kita ini bersyukur karena sehat, berarti nek sehatnya hilang, syukurnya hilang karena yang dilihat kan sehatnya. Kalau kita diberi Allah misalnya makan, nah saat nggak diberi makan, syukurnya hilang karena yang dilihat kan bendanya. Nah sehingga rasa syukur itu kalau yang dilihat adalah yang memberi, yang nggak hilang, yang memberi abadi soalnya. Yang memberi kan bakok. Allah itu kan wujud kidam bakok, abadi. Maka syukurnya jadi abadi. Makanya yang surga yo abadan abada. Karena yang dilihat yang abadi. Gitu. Kalau yang dilihat yang nggak abadi ya sebentar lagi ya tentu relatif itu bisa hilang, bisa luntur. Itu yang menyebabkan orang itu syukurnya naik turun, sabarnya naik turun, apalagi karena memang objek dari kesabaran dan objek dari kesyukuran itu benda, tidak melihat di balik benda. Nah itu ya kami ya. Jadi ini saya kira bahasan-bahasan semacam ini ya sangat layak untuk kita hayati. Agar begini loh kami. Oh ternyata benda itu penting. Sebagai loncatan, sebagai jangkar untuk melihat sang pemilik benda. Ya, bukan bendanya. Kalau bendanya kecewa terus. Ya, sebagai tanda tadi. Ya, sebagai tanda ayat, makanya itu semua itu ayat. Nah, gitu melihat apapun itu ayat-ayat Allah. Nah, kalau begitu, kalau setiap benda mengingatkan kita kepada Allah, lah bahagianya abadi. Nah, saya kira gitu. Ya, Pak, terima kasih untuk kisah hari ini tentang mawar kebahagiaan tadi ya. Mawarnya membawa sebuah kebahagiaan bukan karena mawarnya, tapi karena orang yang memberinya. Jadi kita mungkin bisa mengambil tadi pelajaran seperti yang dikatakan oleh beliau Abdul Mustami bahwa kita melihat itu lebih dalam, bukan hanya dari yang terlihat materi atau bendanya, tapi siapa yang memberinya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Mungkin kalau ingin melihat kisah-kisah lainnya bisa lihat di saluran WA Tasawuf Indonesia. Untuk teman-teman yang mungkin menyaksikan episode ini dan ada bingung atau mungkin ada ide atau saran bisa dicantumkan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Salam bahagia untuk kita semua. Kita tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.